Shalom, salam makan sehat. Yesus menampakkan diri setelah bangkit, menyatakan ia adalah Tuhan. Ia bukan hantu. Nah, bacaan kita diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Apakah menampakkan diri setelah kematian itu menyatakan bahwa ia Tuhan? Bukankah Elia dan Musa juga pernah menampakkan diri setelah kematian mereka? Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara. Apakah sebelum kematian Tuhan Yesus, ia tidak pernah menyatakan bahwa ia Tuhan? Nah, bagaimana Yesus Kristus menyatakan bahwa ia adalah Tuhan pada saat itu? Sesuai bacaan kita ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum kematiannya, sebenarnya ia sendiri sudah sering menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ya, baik melalui pekerjaannya maupun menyatakan melalui pengakuannya atau perkataannya. Nah, dalam Injil Yohanes ya, pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan dikatakan atau dicatat sebagai tanda, saudara. Ya, kita ingat ya, ini sudah pernah saya bikin videonya, tapi coba kita review secara singkat. Ada 7 tanda keilahian Yesus yang dicatat di dalam kitab Yohanes, saudara. Ya, yang pertama itu Yesus mengubah air jadi anggur. Ini menyatakan bahwa Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu atau beyond the time, ya. Kita bisa lihat di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian yang kedua, tanda kedua, saudara, yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang menyatakan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan jarak. Ya, dia juga berkata yang sakit kan jauh dari lokasi Tuhan Yesus. Ya, itu bisa kita lihat di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, saudara. Kemudian tanda ketiga, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda dengan menyuruh bangkit dan berjalan. Nah, ini menyatakan Tuhan tidak butuh media, ya, mau berkata saja, melakukan sesuatu hanya dengan berfirman. Nah, ini kita bisa lihat di Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Kemudian yang keempat, tanda keempat adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini menyatakan apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Dia itu adalah mana, roti yang turun dari surga, saudara. Nah, kemudian tanda kelima, yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak tunduk pada hukum alam, saudara. Kenapa? Karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Nah, yang keenam, saudara, yang keenam, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, ini menyatakan apa, saudara? Ini menyatakan bahwa Tuhan adalah terang dunia. Ini bisa kita lihat di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Kemudian tanda ketujuh yang dicatat di sini adalah Yesus membangkitkan Lazarus. Ini menyatakan bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Ya, itu adalah 7 tanda keilahian Yesus Kristus yang dicatat di Injil Yohanes. Secara langsung Yesus juga sering menyatakan bahwa ia adalah Tuhan, saudara. Antara lain kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau dinyatakan aku dan Bapa adalah satu, maka hakikatnya adalah setara, saudara. Hakikatnya Yesus dan Bapa adalah sama. Kemudian ada juga Yohanes 13 ayat 13. Yesus bilang begini, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Dia katakan apa? Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Itu mengaitkan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Dan masih banyak lagi, saudara. Nah,
Lantas bagaimana Yesus menyatakan ia adalah Tuhan dalam bacaan kali ini? Nah, kita ikuti alur ceritanya secara singkat ya. Ya, pada waktu itu Yesus berdiri di pantai menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah semalam-malaman mereka bekerja menangkap ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ya, dan saat itu mereka masih di atas perahu. Ketika itu mereka belum mengenali bahwa yang ada di pantai tersebut adalah Yesus. Bahkan ketika Yesus menyapa, bertanya kepada mereka dengan kalimat, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka tidak mengenali. Nah, setelah Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan memperoleh banyak ikan, ya Yohanes baru menyadari bahwa itu Tuhan. Tuhan Yesus, itu Tuhan. Ya, dia bilang kepada Petrus, saudara. Nah, singkat cerita, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Itu pasti bukan ikan yang mereka tangkap, apalagi rotinya, ya kan? Ya. Kemudian Yesus menyuruh membawa ikan yang baru mereka tangkap. Petrus menghela jala tersebut yang penuh ikan besar-besar. Dan jumlahnya 153 ekor. Ya, jumlahnya betul-betul dihitung, saudara. 153 ekor. Apa arti 153 itu? Ya, menurut Jeff Kavin ya, Catholic Bible Scholar ya, 153 adalah angka yang menunjuk bahwa Yesus adalah Allah. Nah, dalam Ibrani, kata I'm God adalah Ani Elohim. Nah, kita tahu ya, setiap huruf Ibrani mempunyai nilai angka. Jika kata tersebut jumlahkan nilai angkanya ya, Ani Elohim tadi, maka didapat 1 tambah 50 tambah 10 tambah 1 tambah 30 tambah 6 tambah 5 tambah 10 tambah 40 sama dengan 153, saudara. Ya, kayak Ani, Alef, Nun, Yod itu Alef 1, Nun 50, Yod 10, dan seterusnya. Dijumlah ya, Ani Elohim dijumlah 153. Ya, Yesus tidak hanya memberi mereka sarapan, ya, tapi juga sedang menyatakan kepada mereka I am God dengan simbol ikan sebanyak 153. Ya. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.